Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اتقوا الله يا عباد الله فإن خير الزاد هو التقوى. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pesan terbaik, bekal terbaik di sisi Allah adalah ketakwaan. Maka pembuka dari khutbah kita adalah pesan utama dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bertakwa kepada Allah. Fa inna taqwa huwa ahsan az-zad ila al-akhirah. Ketika kita menuju perjalanan panjang, tentunya kita akan mempersiapkan bekal yang mencukupi agar kita sampai ke tujuan kita. Begitulah bekal menuju akhirat. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ketakwaan adalah bekal utama yang akan bermanfaat, akan menyampaikan kita ke tujuan kita di hadapan Allah nanti. Barakallahu lakum jami'a ayyuhal muslimun. Ada salah satu amalan hati yang mengharuskan kita semua menjaga dan menyempurnakan selalu sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mahabbah, rasa cinta. Setiap manusia yang memiliki hati pasti di dalamnya terdapat rasa cinta, al-mahabbah. Namun rasa cinta itu bisa menjadi sebuah ibadah dan pahala, dan rasa cinta itu pula bisa menjadi musibah dan dosa. Apakah mahabbah yang menjadi sebuah ibadah dan berpahala? Itu adalah mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan segalanya, mengalahkan selain keduanya. Apakah cinta yang mendatangkan musibah dan berdosa? Adalah cinta kepada selain Allah dan Rasul, mengalahkan cintanya kepada keduanya. Mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah bagi setiap orang iman, bagi setiap hamba Allah. Marilah kita sempurnakan mahabbah ini, karena mahabbah ini sangat berkaitan dengan masalah ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai hamba Allah tidak mungkin tidak ada mahabbah, cinta sama sekali di hati kita. Namun yang akan kita bicarakan adalah menyempurnakan mahabbah tersebut. Maka kita menghayati, kita bikin perbandingan. Ketika ada seseorang yang menghidupi kita, mencukupi kita setiap hari, kita membutuhkan apapun kita dikasih. Orang yang menghidupi ma'isyah kita, bolehkah atau pantaskah bagi seorang berakal untuk mengkhianatinya, membencinya? Ada orang yang menyayangi kita dengan tulus, bahkan menjaga kita. Ketika kita sakit, kita dijaga, kita diobatkan, kita dibiayai. Bahkan kita dijaga, diobatkan sampai sembuh.
Mungkinkah orang yang berakal sehat membenci orang seperti itu? Adakah orang yang selalu menolong kita, membantu kita, selalu berada di dekat kita dan selalu menjaga kita, bolehkah kita membenci dia? Tentunya jawabannya tidak mungkin. Orang yang berakal sehat akan membenci orang seperti itu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah lah yang menciptakan kita dan memberi rezeki kita. Huwallazi khalaqakum thumma razaqakum. Allah yang menciptakan kita dan memberi rezeki kita, dan semua yang kita mau yang memberikan adalah Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Ketika kita berdoa kepada Allah, tidak ada satupun yang tidak dikabulkan oleh Allah. Namun ada kalanya langsung diberikan, ditunda atau diganti atau disimpan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula segala kenikmatan yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka sungguh rugi orang yang tidak memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit, siapakah yang menyembuhkan? Apakah itu dokter? Apakah itu obat? Tidak. Dokter dan obat itu adalah sebagai sebab, sebagai perantara, tapi yang menyembuhkan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Begitu pula ketika kita banyak berdosa, ketika kita banyak salah, banyak menentangnya, maka Allah masih mencintai kita. Ketika kita mau kembali kepada Allah, mau bertobat kepada Allah. Berbeda dengan manusia, ketika kita melakukan kesalahan kepada seseorang, berulang kali kesalahan itu kita lakukan, maka sangat dimungkinkan manusia yang mendapati demikian akan benci dan marah kepada orang tersebut dan tidak bisa hilang marahnya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Arhamur Rahimin, paling sayangnya zat yang menyayangi. Ketika hambanya melakukan banyak dosa, Allah menasihatkan, Allah mengingatkan, ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas kesalahannya, sering berbuat kesalahan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian pernah putus asa dari rahmat Allah, dari pengampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni segala bentuk kesalahan jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah manusia yang memiliki sifat seperti itu? Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang mau selalu bertobat kepada Allah. Kalau selalu bertobat, berarti dia selalu berbuat kesalahan. Ada seorang sahabat dia selalu minum arak. Ketika dia ketahuan, ditangkap, kemudian dibawa ke depan Rasulullah, lalu dia dihukum dengan hukum Islam, yaitu dengan dicambuk. Kemudian berapa hari lagi dia ketangkap lagi, dicambuk lagi. Berapa hari kemudian ketangkap lagi, dicambuk lagi. Akhirnya teman-teman sahabat yang lain marah, melihat dia marah dan mencela dia, misui dia. Apa kata Rasulullah? La tasubbuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kamu cela dia, walaupun dia banyak melakukan kesalahan. Jangan kamu umpat dia, jangan kamu hina dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Dia cinta Allah dan Rasul. Modal cinta, modal menghamba kepada Allah tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Tidak boleh dia direndahkan walaupun dia banyak berbuat kesalahan. Allah adalah zat yang sangat sayang kepada hambanya. Allah zat yang membuka pintu taubat bagi seorang yang bersalah kepadanya. Adakah Rabb yang seperti ini akan kita sia-siakan? Tidak mungkin, saudara. Maka kita akan terus mencintai Allah dengan segala kemampuan kita.
Para ulama menyatakan sedikitnya ada dua bukti cinta kepada Allah. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak membandingkan Allah dengan apapun, mengagungkan Allah lebih daripada segalanya. Allah di atas segalanya, Allah paling mulia, Allah paling agung. Tidak ada apapun yang disejajarkan dengan Allah. Baik itu malakun muqarrab, apakah itu malaikat yang sangat dekat dengan Allah, atau nabiyyun mursal, atau seorang utusan yang diutus, atau waliyun min awliyaillah, atau seorang wali dari wali Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak, yang boleh disamakan, disejajarkan dengan Allah. Itu namanya mentauhidkan Allah. Ketika kita menyatakan cinta kepada Allah, merasa cinta kepada Allah, namun kita menyekutukan Allah, bukti cinta itu akan hilang dan semua iman kita akan hancur, akan dihancurkan, karena itu adalah bentuk kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, jangankan orang lain Muhammad, kamu sebagai wali Allah, sebagai sayyidu waladi Adam, jika kamu melakukan kesyirikan, maka dosamu, maka pahalamu, semua yang kamu miliki akan hancur Muhammad. Kamu akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Ini sebagai gambaran bahwa dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena itulah seremeh apapun perbuatan syirik, jika dilakukan maka akan dimasukkan neraka dan tidak akan diampuni oleh Allah. Dulu ada seorang raja yang dia penguasa dan dia penyembah patung. Setiap orang lewat di negaranya maka pasti harus ikut menyembah patung, ikut menyembelih korban untuk patung. Ada seorang yang lewat, dia mengatakan, saya tidak bisa menyembelih di depan patung, berkorban untuk mendekat kepada patung, karena saya seorang muslim. Itu adalah kesyirikan kepada Allah. Dia katakan, kalau kamu tidak mau menyembelih, maka kamu saya potong kepalamu. Sembelihlah walaupun hanya seekor lalat. Lalu dia takut dengan ancaman kematian itu. Dia ambil seekor lalat, dia potong kepalanya di depan patung. Dia berkorban hanya seekor lalat, bukan ayam, bukan kambing, bukan sapi. Setelah dia mati, maka dia langsung dimasukkan ke dalam neraka dalam siksa Allah. Kedua, ada orang lewat, seorang muslim. Dia ditangkap dan diperintahkan untuk menyembelih. Dia mengatakan, saya la adbahu li ghairillah, tidak akan pernah saya menyembelih apapun kepada selain Allah, untuk selain Allah. Maka dia dipenggal kepalanya dan dia diampuni serta masukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh bentuk cinta kepada Allah adalah harus diwujudkan dengan perbuatan tauhid, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Yang kedua adalah semangat beribadah. Cinta kepada Allah adalah dibuktikan dengan semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang yang mencintai orang lain dia tidak mendatangi panggilannya. Orang yang sangat menyayangi orang lain, maka dia tidak mungkin tidak mendengarkan panggilannya. Ibadah kepada Allah itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah bi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ketika kalian dipanggil untuk salat, siapa yang memanggil? Allah. Muadzin sebagai wakil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu sebenarnya panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyatakan cinta kepada Allah lalu tidak mendatangi panggilan Allah, tidak mungkin ini adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti cinta, semangat beribadah, mendatangi panggilan Allah untuk salat, panggilan Allah untuk bersedekah, panggilan Allah untuk menolong orang yang lemah, panggilan Allah untuk berakhlakul karimah.
Semua yang dipanggil oleh Allah karena kita cinta kepada Allah, maka pastilah kita menerima dan mengabulkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Khalifah Umar, beliau punya seorang wakil gubernur di kawasan Himsa yang bernama Sa'id bin Amir. Ketika Himsa mengalami masa kekeringan, Khalifah Umar memerintahkan untuk mendata orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yang memerlukan bantuan dari Baitul Mal. Ditulislah urutan nama itu. Di dalamnya terdapat juga nama gubernurnya, nama Amir Sa'id bin Amir. Khalifah Umar kaget melihat laporan itu. Beliau katakan, kenapa gubernur kok jadi ada namanya di sini? Dipanggillah si gubernur ini, Sa'id bin Amir, kenapa anda termasuk yang yang orang-orang fakir yang tertulis di sini? Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Sebagian riwayat yang ditanya adalah rakyatnya, kenapa antum semua menulis nama dia di sini? Rakyatnya mengatakan, wahai Khalifah Umar, semua gaji yang dia dapat dari Baitul Mal dia serahkan, dia bagikan kepada fakir miskin. Dia bagikan kepada fakir miskin. Dia mengatakan, bagaimana saya nanti di depan Allah? Saya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap rakyat saya, maka semua saya berikan kepada fakir miskin. Sehingga dia sendiri termasuk orang yang fakir. Beberapa waktu kemudian rakyatnya melaporkan 3 hal kepada Khalifah Umar. Yang pertama, dia kalau malam tidak pernah keluar rumah. Kalau pagi dia baru keluar setelah waktu duha. Sudah agak siang sedikit baru keluar. Dan setiap minggu dia hilang 1 hari, tidak pernah keluar dari rumah. Akhirnya Khalifah Umar memanggil dia kembali. Ada apa ini? Kenapa kamu dilaporkan dalam 3 hal ini? Kamu kalau malam tidak pernah keluar rumah. Ada apa? Kamu kalau pagi tidak pernah keluar kecuali kalau sudah waktu duha. Kemudian seminggu sekali kamu menghilang dari depan ru'yah, dari peredaran. Apa sebenarnya itu yang terjadi? Beliau mengatakan, Sa'id bin Amir mengatakan, wahai Khalifah Umar, saya itu tidak punya pembantu. Kebetulan istri saya sakit, makanya pagi ketika saya akan bertugas melayani rakyat saya tidak bisa keluar kecuali setelah saya menyelesaikan pekerjaan rumah. Baik, kalau malam apa yang kamu lakukan? Wahai Khalifah Umar, kalau siang aku melayani rakyatku, kalau malam aku siapkan waktu untuk Rabbku, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diganggu. Seminggu sekali kenapa kamu tidak keluar rumah? Dia mengatakan, baju saya hanya 1, Khalifah Umar. Seminggu sekali saya cuci. Maka ketika saya mencuci baju, tidak ada baju lain yang aku miliki. Maka aku seharian menunggu baju kering baru aku bisa keluar rumah. Allahu Akbar. Yang kita ambil bagaimana para ulama, para pembesar, para orang-orang tokoh di masa lalu mengenai beribadah kepada Allah, cintanya kepada Allah, panggilan ibadah kepada Allah, terutama di waktu malam, itu menjadi nomor 1 sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah rabbi li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahji ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira.
Ibadallah, ittaqullah haqqat taqwa. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Ketika kita berbicara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya sepantasnya kita juga membicarakan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat beliau, kita menyatakan sebagai orang iman, sebagai orang Islam karena jalan beliau. Kita semua ibarat orang buta. Ibarat orang buta yang berjalan, di depan kita terdapat jurang yang mematikan. Datanglah seorang yang menuntun kita, menyelamatkan dari jurang yang mematikan itu. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diibaratkan kita ini orang yang tersesat jalan dan sudah jauh, lalu beliau datang dengan cahaya yang terang. Kita tersesat di tempat yang gelap, datanglah beliau dengan sirajan munira, lampu yang menerangi. Sudah sepantasnya kita mencintai, kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Yang pertama, kita mencintai beliau lebih daripada segalanya, mengalahkan anak istri kita, mengalahkan orang tua kita, dan mengalahkan segalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat menggandeng tangan Khalifah Umar. Lalu Khalifah Umar mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali diriku. Engkau orang yang paling aku cintai mengalahkan semuanya kecuali diriku," kata Khalifah Umar. Ketika Khalifah Umar dituntun, dipegang di depan sahabat yang banyak, beliau mengatakan demikian. Lalu kata Rasulullah, "La ya Umar, wahai Umar, belum, cintamu belum murni. Hatta akuna ahabba ilaika min jami'in nas, sampai aku lebih kamu cintai daripada seluruh manusia, dari apapun di dunia ini." Subhanallah, Khalifah Umar adalah orang yang menerima kebenaran. Langsung dia mengatakan, "Wallahi al-an ya Rasulullah, demi Allah mulai sekarang engkau lebih saya cintai daripada segalanya." Apa kata Rasulullah? "Al-an ya Umar, sekarang cintamu sudah benar." Bagaimana cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka wujudkan ya dalam segala keadaan. Abu Sufyan ketika dia masih kafir, dia mendapati sahabat Abu Sufyan atau Urwah ya. Dia mendapati para sahabat, melihat para sahabat di mana takzimnya, mengagungkan dan mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai seorang raja. Ya, dia melihat para sahabat ketika Rasulullah meludah, mereka balapan ya, berlomba mengambil ludah Rasulullah, kemudian diusapkan ke wajahnya bahkan dan ke kulit-kulitnya mencari berkah. Ketika Rasulullah bersabda, mereka menundukkan kepala, mereka mendengar. Ketika Rasulullah berwudu menggunakan air, mereka balapan mendapatkan sisa air dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Urwah atau Abu Sufyan? Dia mengatakan kepada teman-temannya, "Demi Allah, saya sudah bertamu kepada Raja Kisra, Raja Rom, Raja Persia. Tidak ada seorang pun yang diagungkan oleh umatnya, oleh ru'yahnya daripada Muhammad diagungkan oleh sahabatnya." Allahu Akbar. Itulah para sahabat. Ketika Khubayb dia seorang Ansor, dia membunuh dalam perang Badar, dia bisa mengalahkan Harith, seorang tokoh dari Quraisy. Suatu saat Khubayb ini ditangkap, lalu dia dijual kepada orang Quraisy, lalu dijual kepada keluarga Harith. Disitulah dia akan dieksekusi, dia akan dipenggal kepalanya, dia akan dipancung. Sebelum dipenggal, dia mengatakan, "Berilah saya waktu untuk sholat 2 rakaat sebelum aku dipenggal." Mereka kasih waktu. Dalam keadaan dia dipancung,
ditanya oleh keluarga Harith atau tokoh-tokoh Quraisy yang masih kafir saat itu, bagaimana pendapatmu jika kamu sekarang digantikan dengan Muhammad, utusan yang kamu anggap itu utusan dari Allah? Bagaimana kira-kira jika kamu digantikan oleh Muhammad? Tidak adakah keinginanmu untuk digantikan oleh Muhammad? Itu kan yang menjadi penyebab kamu dibunuh sekarang. Dia mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak senang jika berada di dalam keluarga saya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bergelimang harta, dan Rasulullah tertusuk duri sekalipun. Saya tidak akan merasa puas, saya tidak akan merasa bangga, tidak akan senang kalau saya dalam keadaan senang, sedangkan Rasulullah tertimpa sesuatu yang menyakitkan beliau, walaupun hanya sebatang duri kecil. Allahu Akbar. Itulah cintanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita, saudara, yang beriman, percaya kepada Islam, kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah? Tentunya kita akan merindukan beliau. Rasulullah pernah mengatakan, aku merindukan ikhwani, saudara-saudaraku. Apa kata para sahabat? Para sahabat mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah ikhwan engkau, saudara-saudara engkau? Kata Nabi, antum ashabi, kalian adalah teman-temanku, sahabatku. Wa ikhwani, ikhwanku adalah alladzina amanu bi wa lam yarawni, orang-orang yang beriman kepada saya tapi dia tidak pernah melihat saya. Kita dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita rindu kepada beliau? Kalau cinta dikatakan buktinya adalah rindu, ketika kita tidak merindukan beliau, berarti cinta kita kepada beliau dipertanyakan. Kalau dipertanyakan, iman kita dipertanyakan, Islam kita dipertanyakan. Karena cinta kepada Rasulullah itu bagian dari iman kita. Yang kedua, bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kokoh di atas sunnah beliau, mencintai sunnah beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, berarti dia cinta saya. Siapa yang cinta saya, maka bersama saya di surga nanti. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Dia takut dengan kiamat. Kata Rasulullah, ma'adatta laha, apa yang kamu siapkan menghadapi kiamat? Apakah kamu punya andalan puasa, solat atau ibadah? Kata dia, tidak punya ya Rasulullah. Saya tidak ahli solat, saya tidak ahli puasa. Saya punya satu saja, yaitu hubbullah wa rasulah. Saya hanya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Anta ma'a man ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Allahu Akbar. Inilah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita insyaallah biiznillah akan menjadi teman beliau di surganya Allah nanti. Maka binalah diri kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza thumma sallu wa sallimu ala nabiyyikum nabiyir rahmati wal huda kama amarakum bidzalika rabbukum biqaulih inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sahibil wajhil anwar wal jabinil asar wal khalqil akmal. Allahumma salli ala al-khulafa'ir rasyidin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir ala ahli al-quburi quburahum waghfir lil ahya'i wassir lahum umurahum ya arhamar rahimin.
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.